Hello Indonesia, Southeast Asia and the world. Good morning, rise and shine. Yes, this is a very, very special day for all of us, and it's also a very special edition for our beloved podcast. First time ever, a TV station is here on our podcast. So believe it or not, let's meet up our beloved, extraordinary person. But before we continue, make sure you stay here because we will keep you updated with the latest news from all around Indonesia, Southeast Asia, and all around the world. Because with See Today, you will see the world. Gimana bahasa Inggris gue? Keren. See Today, See Indonesia, See the World. Lo harus casting. Casting lah. Gue itu sumber daya tak terjamah sebetulnya. Tolong dijadwalkan ya. Oke. Apa kita bahasa Inggris terus Kak? Jangan. Gak mampu. Jangan. Roti keju gue cuma sepotong tadi, men. Gitu. Oke, teman-teman, edisi spesial. Gue makan roti keju dulu biar gue bisa bahasa Inggris, masya Allah. Terima kasih ada Kak Awi sama Kak Riko sudah hadir di studio podcast kita. Kita akan obrol-obrol soal produk-produk digital yang tentunya harus kamu tahu. Kita akan ngobrol di podcast Boleh Tahu. Jadi kewajiban kita itu untuk memberitahu semua insan manusia apa yang mereka nggak tahu, ya. Jadi kita akan kasih tahu. Mulia sekali ya. Iya dong. Karena kadang-kadang ya gitu deh. Kawi sama Kariko siapa dulu nih ya? Siap. Oke. Bareng aja ya. Bareng aja ntar siapa yang mau jawab ya. Kita lihat-lihat Kita dulu bebas. biasanya ya. Yang paling lucu ini katanya ya, orang yang bertanggung jawab untuk Si Today acara TV tapi baru kali pertama di depan mic, bener ya? Depan ini ya, depan kamera. Depan kamera, depan. Depan kamera udah sering. Oh oke, tapi kamera yang begini? Ya, podcast baru kali ini. Aduh, gimana nih Kariko? Kagak ditampilin aja begitu. Gak ada nilai jual soalnya. Maksudnya di belakang layar aja cukup gitu. Cukup lah. Oke. Yang penting hasilnya kan keren-keren. Harus, Nah. tapi proses kan juga harus. Nonton nggak tiap minggu kita ada Potsi? Saya nontonnya Kapsul Ramadan. Nah, itu udah tahun lalu. Nah, tapi kan itu yang jadi penyelamat hidup saya selama ini. Meluruskan ke jalan yang benar. Betul. Ya. Lah emang tadi bahasa Inggris gue pertama dari mana nontonnya? Ya. Nyontek dulu itu 3 minggu gue. Mantap. Oke, bicara local to international, salah satunya gue boleh anggap nih Si Today itu salah satu yang kita bicara mau lokal, tapi kita mau bawa ke internasional, setuju nggak? Setuju, betul. Tapi masalahnya, kenapa bikin stasiun TV? Udah ada YouTube, udah ada platform lain, kenapa stasiun TV? Karena kita lahirnya dari IndiHome. IndiHome itu kan Channel. pay TV ya, channel. Pay TV, oke. Berangkat dari IndiHome, kemudian ide spektakuler dari beberapa orang kah atau bagaimana? Ini jadi kita diamanatkan oleh IndiHome untuk mengisi salah satu channel ya di IndiHome ya. Cita-citanya kan untuk membawa Indonesia keluar. Penugasannya kayaknya kan. Tugas negara loh, mulia. Tugas tegar. Pantesan Keren, kan? di kantor nggak ada, pindah kantor dia. Pokoknya tugas kita itu menyiarkan Indonesia tuh ke luar negeri. Oke. Ya. Jadi memang benar yang gue bilang tadi ya, from lokal we will go to international. Tapi mungkin saya tambahin sedikit KW. Jadi kita sekarang bukan stasiun TV sebenarnya. Kita klaimnya as media multiplatform, di mana kita juga serve broadcast and digital. Broadcast untuk program berita dan lifestyle, sedangkan untuk digital kita create digital content. Jadi kita ada 2 multiplatform sebenarnya. Karena tayang di pay TV, tayang di OTT, tayang di satellite, tayang di streaming, di mana-mana. Berarti udah dari hulu ke hilir ya. Betul. Kalau ada yang mau masuk Si Today disiarin ke seluruh Southeast Asia, bawa badan doang udah jadi gitu ya. Bahkan rencana kita kalau bisa ya KW kita masuk ke TV nasional ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ada yang perlu saya doakan? Silakan. TV digital Kalau terestrial. doakan kapan saja boleh. Iya. Sekarang kan lagi tren TV digital terestrial ya, mudah-mudahan ya nanti Telkom sama MDM juga kita lagi usahakan ke sana ya kan. Iya. Ya tadi membold apa yang disampaikan Kariko bahwa kita ini nggak hanya channel gitu ya, kita juga main di digital ya. Di sosmednya, kalau belum follow silahkan di follow ya. harus follow. Kita ada di semua sosial media. Iman catat Man, munculin ya. Siap. Ada di bawah sini ya. Oke. Itu lengkap semua ya.
kan nggak semua orang punya waktu ya untuk nonton Betul. ya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan audiens yang di sosial media yang relatif itu anak muda. Jadi ada juga yang berupa teks, ada juga berupa image dengan thumbnail gitu. Yang penting informasinya cepat dan akurat dan disiarkan langsung gitu ya. Lebih cepat lagi dibanding dengan yang ada di broadcast. Kecepatan suara, oh bukan ya. Ya. Jadi bukan stasiun TV. Jadi nggak sekarang hanya udah- TV kita. Jadi apa media all platform gitu Media ya. multi-platform. Oke. Selain itu yang membedakan Si Today ini sama let's say media lain ada nggak? Mungkin Secara uniqueness. gampangnya sih kita berbahasa Inggris ya. Itu sih udah pasti Mungkin ya. C-nya juga kadang-kadang salah kaprah, C-nya laut ya tadinya. Ya, Mungkin tadi ada filosofi Kawi tentang C, silakan Kawi. Jadi SEA itu selain Southeast Asia itu kita artikan sebagai lautan ya. Dan Oke. berita-berita kita itu harus mencerminkan seperti laut, luas dan dalam informasinya. Jadi memanfaatkan Betul ya? manfaatin banget pronunciation ya dari Iya. Southeast Asia SEA gitu kan, Southeast Asia Today, tapi sama Bapak ini dibikin sebagai sea, Tuh. ocean gitu kan. Filosofinya kita dapat ya, jadi C itu kan laut tadi. Ya bahkan kalau kita sih punya konsep bahwa untuk yang speednya kita main di digital, tapi pada saat nonton TV, nonton channelnya, ya kita dapat informasi yang lebih luas dan dalamnya itu baik dari newsnya ataupun semua program yang ada yang lifestyle juga kita lebih dalam membahasnya. Mungkin ini bedanya gitu aja, selain bahasa Inggris itu ya Kak ya. Ya kurang lebih lengkap dan detail lah Detail. informasi yang kita sampaikan gitu ya. Bikin mini studio di pantai mana gitu? Bisa? Ide mahal tuh. Oke. Negara mana aja? Negara sekarang. Cakupan atau apa nih? Target atau apa sih bicara? Kita ada target Kalau 10 negara kan ya, 10 negara ya. Mana aja Kariko ya? Australia, Singapura, Filipina, sama Macau ya Kak ya. Yang sudah ya. Ya, sudah. Yang sudah. On progress kita lagi ngejar Malaysia. di Jepang ya, di Belanda ya, Amerika Malaysia juga. sama pasti. Malaysia juga yang paling dekat yaitu. itu udah Europe dong. Inggris juga. Mau rencana ganti nama nggak? Nanti South- kita kan udah tagnya udah si Indonesia, see the world, ya, see Itu today. yang gue omongin tadi ya. Iya, udah ada wordnya udah. Si Indonesia, see today, see the world. Terbalik ya? Si Indonesia, see the world, see the today. world. Jadi sebenarnya kita coba menyasar negara-negara yang punya potensi ya, secara bisnis atau ekonomi, atau yang benar-benar banyak orang Indonesia di sana juga, orang banyak pengen ke Indonesia, pengen tahu tentang Indonesia, atau negara-negara sahabat lah ya KW, kita bilang KW. Gue lupa ini. Oktober 2020. 20. Pertama kali kita Pertama kali. broadcast ya Kariko. Coba milestone-nya apa di awal-awal? Cerita Silakan dong. KW. Milestone-nya Susah soalnya, silakan KW. Milestone diserahin ke dia. ya waktu itu kita masih numpang di studionya Yus TV ya. Ya. Pertama kali launch gitu. Jadi tiap mau siaran misi-misi gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Kebetulan saya masih di sana KW, jadi saya masih di IndiHome TV. Untung diizinkan sama Kariko ya. Jadi kita bisa siaran tanggal 28 Oktober. Jadi emang kita momentumnya pas nih. Tanggal 28 Oktober itu adalah Sumpah Pemuda. Pemuda. Ya? Hari Sumpah Pemuda. Dan kebetulan juga, nggak kebetulan sih, target audiens kita yang berbahasa Inggris juga kira-kira di range itu juga. Di pemuda-pemuda ini antara 18 sampai 35. Tapi kalau di TV emang lebih di Mature. lebih mature lagi sampai 40 45. Tapi target kita pas nih di launching di Sumpah Pemuda memang anak muda juga gitu ya. Karena yang lebih paham berbahasa Inggris gitu. Kira-kira Dan cari potensial marketers juga mungkin ya. ya, karena emang milenial ini kan udah Yes. kuat sekali ya. Sekarang udah bergeser 18 ke berapa? Kalau dulu kan usia produktif itu berapa? Ton? Pokoknya sekarang udah 35, sekarang 18 ya, 18 35. 18 umur kita berapa ya? Itu milestone Kita pertama masih ya. range itu ya KW. Kita 3 Milestone-nya jam ya? loh, siarannya cuma 3 jam waktu 3 jam. itu. 3 jam doang. 3 jam. jam. Dari jam 6 Pagi ya si morning show. si morning show. Dan jam itu 6 cuma sampai jam 9. berita itu aja ya. Yang fresh ya. Alright. Gitu. 3 jam. Tapi itu live. Live. Artinya bukan rerun yang diputar. No. Siaran percobaan begitu biasanya enggak ya? Stripping tiap hari. Nah, kalau yang belum download ini
Boleh Jangan kasih lupa linknya. download juga aplikasinya, Kasih linknya. biar bisa nonton tiap hari ya 3 jam. Jadi habis 3 jam apa lagi tuh Pak? 3 jam pagi. Milestone-nya KW. Kita akhirnya Kemudian di triwulan kedua ya 2021 ya kita udah mulai live-nya nambah 3 jam lagi. Jadi live-nya tuh 6 jam plus kita ada 3 jam per hari juga fresh content. Jadi total di Q2 2021 itu kita udah 9 jam per hari. Itu fresh content ya. 6 jam live, 3 jamnya non live. Ya. sisanya kita dapat dari channel dari distributor ya kayak dari vendor. Oke. Apa namanya? Akuisisi materi-materi ya. konten lah. Bisa konten. Akuisisi konten-konten dari putra-putra terbaik di Indonesia yang punya Kreativitas. ya macam-macam. Sampai akhirnya sekarang siaran kita berapa jam? 9 jam. 9 jam. Oh, alhamdulillah lah ya sudah ada. Fresh daily. Fresh. Ya, 6 jam live, 3 jam non live. Sisanya tetap ada, maksudnya bukan 9 jam only. I see. Sisanya 24 hours ya kayak. 24 Ah, hours oke, tapi ya, ada ya. yang kita ulang lah. Konten-konten lah ya, oke. Tuh. Kenapa tidak full semua berbahasa Indonesia? Berbahasa Inggris. Artinya ada beberapa kan kalau tidak salah Oke. dengan terpaksa Oke, harus oke. menggunakan bahasa Indonesia dan subtitle in English gitu kan. Ya contoh abang ini kadang-kadang juga harus bahasa Indonesia kan. Sulit juga, Iya. akhirnya kita subtitle gitu. Jadi ada beberapa konten yang memang kita bikin ya, menyesuaikan dengan kemampuan dari si ini Dengan ya. keterpaksaan gitu ya. Keterpaksa. Karena gua nggak mungkin ini podcast seluruhnya bahasa Inggris. Ya sama kita juga tidak bisa kita pungkiri juga ya audiens kita juga ada juga yang berbahasa Indonesia ya. Nah Ya. itu. Sesuaiin market ya KW ya. Ada Main marketnya market ya. juga. Kita tetap harus kejar market-market yang ada di audiens kita yang ada di Indonesia. Tapi kalau di digital kalau memang follow kita silakan follow lagi ya. Ai. Itu biasanya ada Indonesia dahulu, bawahnya bahasa Inggris kayak. Jadi kita mengakomodir dua-duanya. Asih. Jadi itu juga kan kita juga biar berharap engagement lebih besar. Jadi ada dua language ya KW ya. Oke. Nanti kita obrol soal show-nya ya, apa aja gitu kan, bentuknya apa aja, terus targetnya buat siapa aja nih, acaranya buat siapa. Terus yang mau numpang-numpang iklan di sini boleh lah ya. Jadi iklan kita pasang di sini nyampe ke Jepang, kemana tadi, Netherlands, sampai juga kan ya. Yang udah sekarang ini kan Singapura, Tuh, Australia, tuh, Makau, tuh, Filipina. tuh. Oh iklannya banyak ya, dimonetize-nya banyak nih kayaknya. Wah, Makanya. mantap. Ya, kita ntar ngobrol Mantap lagi kali. soal acara sama iklan. Tetap di podcast kita boleh tahu. Karena roti keju saya sudah habis, jadi kembali ke bahasa Indonesia. Kembali ke podcast kita, podcast boleh tahu. Tetap misi kita harus memberitahu orang-orang yang tidak tahu. Sangat mulia, betul? Saya setuju. Gue izin tambahin ya, besok-besok ya. Sangat mulia, betul. Oke. Kak Riko, ini buat Siap, Kak Riko nih. siap. Apa namanya? Media yang tadi kita sempat bahas, bukan stasiun TV aja sekarang tuh udah Betul. media. Mau detail dong? Boleh. Nah, mungkin sekarang hampir semua media, jadi mungkin tadi ada pertanyaan lagi yang apakah TV masih efektif ya, mungkin nanti sambungannya ya. Jadi sekarang memang sudah tren ya, hampir semua media TV juga punya digital asset, punya aplikasi. Jadi konsepnya kita juga mengarah sana, juga kita memang punya benchmarking. Kalau pernah tahu channel News Asia, channel News Asia dulu yang di Singapura itu adalah mereka klaim as a channel. Tapi sekarang kita lihat mereka juga punya website dengan traffic yang sangat tinggi. Belajar dari itu, kita juga pengen klaim kita as a media multi-platform yang tadi bisa broadcast. Broadcast artinya itu ditayangkan pada saat yang bersamaan, sedangkan juga tayang di digital. Jadi sejauh ini kita tayang di pay TV ya KW, di hampir semua pay TV di Indonesia yang besar-besar sebut aja pasti IndiHome, ada MNC, ada First Media, Maya Republik. Kita juga masuk di OTT yang paling besar itu ada video.com, ada Mola, ada pasti Maxstream satu grup. Sama UCTV Go yang pasti. betul. Ya, Dan jadi pasti nggak kita- ada alasan sih nggak nonton ya. Udah nggak Semua mungkin orang kan pakai nonton deh handphone semuanya. sekarang. Dan satu lagi ya tadi kita punya digital benefit sendiri ya, digital asset sendiri yaitu website www.situday.com dan kita punya aplikasi. Jadi itu yang kalau memang nggak sempat nonton pay TV, nggak sempat nonton OTT, bisa ada di handphonenya masing-masing. Ya bahkan tadi yang saya bilang kita juga rencananya pengen
juga kalau memang secara prosesnya bisa cepat ya KW, kita juga pengen masuk ke TV digital terestrial, jadi bisa bersaing dengan TV-TV lainnya. Mungkin itu, gitu Kak. Oke. Apa namanya item-item acaranya dong? Yang ini buat kalangan ini Oke. buat kalangan ini gitu. Oke, mungkin lebih ke target audience ya, mungkin nanti Kalau KW juga bisa acara bantu. ya, acara itu sebenarnya gampang ya, dari 9 jam Ya. kita ada 6 jam live itu news ya. 3 jam news pagi namanya C Morning Show. Hai. Kemudian 3 jam live sore itu namanya 3 Hours News Show gitu. Nah itu update semua tentang Indonesia lah ya. Di situ juga nggak hanya berita tapi juga current updates ya. Kayak gini nih ada talk show, Sport yang juga masuk ada. ke dalam dalam salah satu segmen, ada juga sports, lengkap lah tentang Indonesia ya, dominan Indonesia, karena kita tagline-nya juga ada Southeast Asia-nya juga dan ada the rest of the world ya. Jadi kalau mau tahu informasi terupdate tentang dunia ya, ASEAN dan juga Indonesia, tinggal buka aja di C Morning Show pagi sama 3 Hours News sore gitu ya. Pagi sama sore itu udah Nah, pasti wajib ya. Itu news ya. Right, Nah, sisanya 3 jam lagi itu lebih banyak dokumenter dan magazine gitu. Ya. Oke. Dan lifestyle lah intinya. Ya, jadi I see. kalau tagline kita kan ada news and lifestyle. Newsnya itu 6 jam, lifestyle-nya di 3 jam, 3 jam ya. Itulah kurang lebih seperti itu gambarannya. Termasuk hiburan-hiburan yang mungkin bisa membuat kita menyeringai sedikit ada lah ya. Sedikit bikin ketawa juga ada. Enggak sedikit sih, banyak kalau menurut gua. Sama dokumentari juga KW ya, maksudnya yang dari PH kan dokumentari juga banyak ya. Banyak. Apa itu yang plesetan kata tuh si itu tuh? Konten. Nah, konten itu. Dudul itu acaranya beneran. Ya, itu ya. Asli. Betul. Ada sedikit memberikan Ini yang adrenalin. kita bikin khusus untuk audiens lokal ya. Ya. Emang Dan kita subtitling ya. ya. Betul, itu yang tadi maksud gua ada subtitle untuk mengakomodir ya Betul, kepahaman-pahaman tingkat manusia. Tapi tetap ya itu tentang Indonesia, tentang Southeast Asia, ada di situ juga. Iya, oke. Berat ya. Berat sih. Ya justru itu bagaimana mereka bermain kata-kata in English tapi dibikin sebagai sesuatu yang bikin kita kecewa, pemirsa. Kalau mau masang iklan, tanyanya ke Karikun. Mana ini bisanya iklannya gitu ya. Mau built in gitu atau mau apa? Iklan display gitu silahkan deh. Ya itu Gimana, tadi ya Kariko, teman-teman, yang pas? ini satu tempat sudah bisa broadcast ke overseas beberapa negara sekaligus gitu ya. Dan ini gua coba juga men. Ini lewat gua punya UCTV. TV juga bisa. Ya, dan ini kan 7 days apa namanya istilahnya? TV on demand. TV on demand ya. Ya, bisa lihat program 7 hari setelah tayang. Kelihatan ya sih? Kelihatan lah ya. Ya. Nah ini pas acara gue nih, kata penyiarnya, bukan gue. GR banget sih, di casting juga belum. Oke, kemudian saya masih harus ada PR untuk bertanya. Siap. Ini dari tadi kan ini follow itu, alamatnya ini alamat itu. Tolong disiapin alamat-alamat website, aplikasi apapun tadi kita diktein satu-satu karena Iman kita akan kerjain. Apa yang Kak Riko sebutkan nanti akan diketik sama Iman. Buat teman-teman juga nanti biar lebih gampang ya. Siap. Nanti kita siapin dulu teksnya seperti apa. Ya. Jadi teman-teman yang bingung mau pakai platform mana, kita punya beberapa pilihan. Nanti bisa dipilih. Dan bagaimana kalau mau berkolaborasi sama kedua orang hebat, sama gue baru mau bilang stasiun TV, sama media yang hebat, kita akan kasih bocorannya di segmen berikutnya. Jadi segmen ini kita break dulu. Tetap harus cari tahu di podcast Boleh Tahu. Kopi. Oke, kita akan cari tahu lebih banyak di podcast kita, podcast Boleh Tahu. Masih dengan dua orang hebat yang sudah menginformasikan ada apa sih yang bisa dilakukan di media-media sekarang ini. Teman-teman dari C Today, Southeast Asia Today, salah satu platform yang sekarang sudah mendunia dari negeri tercinta. Kariko lanjut. Boleh. Platform apa? Bisa apa aja nih Oke. untuk C Today untuk membantu teman-teman? Siap. Ini kayaknya intinya jualannya nih ya. Nah, silakan. Ada menu apa aja nih? Menu apa aja?
Oke, kita kan yang pasti sebagai media kan selain untuk menyampaikan informasi, kita juga bisa digunakan sebagai tempat untuk promosi, Mas. Right. Jadi tadi dengan adanya berbagai media platform itu, bahkan kita bisa buat banyak banget. Jadi bisa dengan broadcast way, jadi dengan cara advertising dengan sistem broadcast dan cara advertising dengan digital ya, karena kita tadi punya digital asset. Kalau di broadcast standar lah kayak teman-teman TV News ya, kita sebut channel news lainnya yang ada di Indonesia, ya nggak sebut merek lah, kita bisa, ya pasti kita bisa pasang iklan TVC, itu pasti. Terus yang paling mungkin lagi yang banyak dicari orang-orang untuk di news adalah advertorial, Mas. Advertorial, jadi misalnya kita bisa ngeliput atau talk show dari brand atau dari perusahaan yang benar-benar ingin menginformasikan kepada masyarakat, tapi syaratnya harus bahasa Inggris. Kalau live syaratnya bahasa Inggris ya KW ya. Tapi pada saat jadi liputan, kita boleh bahasa Indonesia tapi nanti kita subtitling. Nah berikutnya kita juga bisa sponsorship. Sponsorship kan berbagai macam ya bentuknya. Ada yang misalnya jadi dia ownership the program, bisa sponsorship segmen, bisa sponsorship macam-macam. Nah itu juga kita terbuka. Jadi bahkan nanti ada spesial program itu juga kita misalnya kayak contoh kita ada program untuk mobil otomotif. Ada juga program tentang tentang kesehatan healthy. Ada juga kita lagi buat program tentang sepeda ya Kak ya. Jadi kita juga bisa menjual bentuk sponsorship di luar news tadi. Jadi nggak hanya news saja gitu loh. Nah selain itu kita juga menyediakan tempat untuk blocking istilahnya. Misalnya dari klien atau dari perusahaan ingin punya program sendiri gitu. Ya kita bisa buatin. Dan kita bisa kasih slot juga. Dan satu lagi itu yang broadcast ya. Nah kalau untuk digital ya sama lah. Kita punya digital aset www.ctoday.com dan aplikasi. Biasa bisa pasang banner. Bisa pasang apapun yang dengan bentuk digital. ctoday.com ya? Betul. Nah bahkan ctoday.com. kalau untuk di luar itu, kita juga sebagai, ada yang mau buat produksi, welcome. Ada yang mau buat materi apa, TVC, mau buat materi company profile, kita siap. Bahkan mau activation, kita juga bisa bungkus. Dalam arti, ya apa lu gadi juga ya. Gitu. Mau bikin broadcast live music gitu ya. Bisa. Ada yang punya konser, kita Bisa. jadi broadcastnya. Bisa, karena kita udah beberapa kali alhamdulillah dipercaya untuk ke TV Pool ya. Salah satunya yang cukup besar itu di 17 Agustus tahun lalu ya. Itu kita yang handle ya di Untuk upacaranya upacara itu. 17 Betul, tahun betul. tahun lalu Tahun ini kah? di Istana Merdeka. Tahun ini juga? Insya Allah. Aisyah. Nah itu tadi dari segi sedangkan dari segi marketing kita juga sudah banyak kerjasama ya dengan pihak-pihak lain. Kita juga beberapa kali menjadi media partner event-event besar ya. Kemarin kayak Java Jazz kita juga ikut partisipasi dan mungkin nanti next event yang besar lainnya kita juga akan berpartisipasi. Dan mungkin tadi prestasi juga ya Kak Awi, kita juga sudah didatangi sampai ke Dubes ya, duta besar di Indonesia. Kemarin duta besar Rusia juga datang. Kita juga sudah didatangi oleh media visit dari beberapa perusahaan company ingin tahu tentang kita. Gitu. Kemarin juga kerjasama dengan VOA ya KW ya. Jadi secara marketing pun kita juga ingin situ dia lebih terkenal juga supaya jualan lebih gampang gitu. Kalau udah terkenal gitu KW. Ada tambahan dari KW? Ya balik lagi kalau dulu banyaknya orang luar gitu ke Indonesia ya. Ya ini kita ingin untuk brand-brand yang mau keluar itu bisa lewat kita gitu ya. Nggak hanya brand ya tapi juga institusi-institusi yang punya kepentingan ke luar gitu ya. Oke, beberapa waktu lalu beberapa JM Telkom itu datang ke studio kita dan sempat kita tag juga buat podcast. Ya. Which is itu GM Telkom area. Oke, Nah, regional ya, regional. regional. Kita tag juga nih 15 menit lah kurang lebih. Dan itu sempet ya gue promosiin. Makasih. Wah, Pemkab tempat ente itu bisa nggak sih gitu loh. Betul. Naikin wisatanya gitu kan. Nah itu juga kemarin sih sudah meeting sama Pak Rey ya, kita sebut nama ya nggak apa-apa ya. Jadi potensi juga kolaborasi dengan teman-teman MDM itu sangat luas. Potensi dengan klien-klien yang di handle MDM juga sangat besar sekali gitu loh. Ya kita sekarang jujur memang C2D untuk tim salesnya masih terbatas karena juga masih dibantu sama teman-teman dari IndiHome TV. Ya juga pasti kita juga berharap teman-teman MDM juga bisa bantu kita. Nah tadi itu peluang itu sangat besar. Tadi misalnya kolaborasi di mana ada 500 kabupaten yang kita bisa follow up, kita bisa buatin program. Nah kita tadi kan
masing-masing kabupaten itu misalnya pengen menonjolkan pariwisatanya, menonjolkan UMKM-nya, menonjolkan misalnya culture atau budayanya, itu ya kita bisa gunakan kita, karena kita juga bisa tayang di luar kan. Jadi itu juga salah satu poin yang poin plus di C2Day gitu. Itu juga masih banyak lagi ya sebenarnya kita bisa garap ya KW ya selain itu ya. Poin simple yang jadi kelebihan kita udah pasti berbahasa Inggris, jadi nggak Betul, pusing-pusing lagi. Betul. Jadi ntar kita bikin katakanlah satu program gitu tentang daerah itu, bisa tentang pariwisatanya, kulinernya, atau apapun keunggulan daerah itu nanti dalam berbahasa Inggris. Jadi udah nggak pusing lagi lah, tinggal all in ke kita produksi, bisa ditayangkan di kita. Betul. Bisa kita berikan ke mereka juga. Bahkan teman-teman di regional Telkom itu kan di daerahnya itu banyak perusahaan-perusahaan besar ya, kayak besok kita ada Freeport ya KW ya. Waktu itu ada Semento NASA kan juga bukan di Jakarta kan. Itu mungkin bisa dibantu kolaborasi dengan teman-teman regional. Itu sangat-sangat bisa banget. Mungkin melalui MDM juga ya, maksud kolaborasi seperti itu. Ya. Mungkin ini teman-teman MDM bareng sama GM Witel, let's say datang ke Wali Kota Cirebon, bla 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 bla, bikinlah tiap minggu podjok nasi lengko. Ya kan, 10 menit isinya how to make it to Cirebon, naik ini gitu kan. Ya. Keren kan? Bisa banget. Bisa. Tolong ini yang berkepentingan. Silakan bisa ditindaklanjuti, dicatat ya teman-teman GM-nya udah pada datang. Dan itu kemarin ada beberapa GM, next itu akan ada kunjungan-kunjungan lagi. Tetap kita promosiin buat C2Day. Titip C2Day. Kalau mau mampir ke studio, welcome loh kita. Di manakah studio kita? Kita ada di Merdeka Selatan. Merdeka sebelah Selatan. Kementerian BUMN. STO Gambir. STO Gambir. Oke, STO Gambir di sebelah Kemen BUMN. Kemen BUMN. Atau Perpustakaan Nasional ya, kita diapit Perpustakaan Nasional dan Kemen BUMN. Jadi yang mau masuk TV nyampe ke STO Gambir tolong cari Kak Awi sama Kak Riko. Ya nanti pengen cari tahu tentang C2Day lebih jauh. Portalnya tadi Kak Riko, c2day.com, bisa juga lewat uctv.com, ada lagi Maxstream.tv. Kalau aplikasi kita ada C2Day Apps, which is ya C2Day, ada sama UCTV tadi Go, UCTV, sama ada Maxstream, ada YouTube juga C2Day News. Oke. Dan yang pasti satu kali apa istilahnya mancing bisa dapat beberapa kali gebuk. Kurang lebih kayak gitu. Siap. Oke, ada tambahan lagi buat dari teman-teman, buat MDM atau buat semua teman-teman yang lagi mau belajar bahasa Inggris kayak atau bagaimana? Ayo silakan Kak Riko, Kak Awi. Kalau kita sekarang, kalau saya sih ngelihat ya, bahasa Inggris ini juga bukan so-soan lagi sih, bukan anak Jaksel nih, enggak juga. Kita sekarang sih udah harusnya bilingual ya. Kalau kita lihat generasi di bawah kita nih, kita ngeri juga ya. Kemarin saya juga ada kayak seminar di Universitas Pancasila ya, diundang anak-anak SMA. Itu castisus bahasa Inggrisnya. Maksudnya itu juga bisa jadi penonton C2Day setia dari mudanya gitu. Maksudnya sekarang ya mau nggak mau kita udah dengan teknologi digital ini mau nggak mau ya memang bahasa Inggris ini udah jadi bahasa yang harus kita kuasai sebenarnya sih. Ya C2Day hadir sebagai itu. Mungkin nanti buat lembaga-lembaga bahasa Inggris bisa jadikan C2Day sebagai referensi kali. Mungkin itu. Tapi kalau buat MDM ya mungkin acara ini memang terus-terus atau kita sering-sering diundang kali ya, biasa jualannya juga makin banyak kali ya. Boleh. Ya, pojok podcast gitu disiarkan di C2Day barangkali. Pojok C2Day gitu ya. Pojok C2Day. Gimana? Boleh ya. Kami tambahan. Kalau ya ini bisa jadi media ya, karena sekarang itu orang banyak belajar dari YouTube gitu ya, dan salah satunya juga ya C2Day ini hadir bagi kalangan pemuda yang mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Apalagi kita punya host bagus-bagus semua gitu. Dan kalaupun ada bahasa Indonesianya, ada teksnya gitu ya. Nggak ribet-ribet amat gini ya, gitu lah ya. Jadi sangat bagus ya bagi pemuda kita ya, terutama kalangan pelajar ya, untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kita juga ada program Citizen gitu ya. Untuk magang ya di studio gitu. Nanti ada posisi-posisi tertentu yang kebetulan di bawah Kariko juga nih. Jadi siapa yang mau belajar di sana, apalagi untuk jadi broadcaster, kita terbuka ya. Jadi kita juga membantu edukasi ke masyarakat, kira-kira seperti itu. Cari podcaster lain, gue mau apply. Ya. Lisa langsung berubah. Oke, Kak Riko, Siap. Kak Awi, terima kasih. Kapan mulai tadi yang sepeda?
Agustus. Pasti dia yang mau ya. Oh, Dia yang mau nih pasti. Kita- nih. Kita semuanya kita yang- pasti based on viewers ya. Kalau viewersnya bagus, engagement bagus, kita terusin programnya. Cakep. Jadi buat yang bikers atau apa saya nyebutnya? Bikers ada, runners juga ada. Runners lagi Pokoknya yang buat lagi juga. Lagi tren sekarang. di kalangan masyarakat gitu kita bisa lihat di situ deh. Sekaligus yang tadi kau bilang kita pengen menarik komunitas ya, engagement terhadap komunitas supaya juga menonton situ deh. Jadi kita kasih program-program pilihan yang bagus-bagus dari semua komunitas. Di situ dia masuk dari berbagai kalangan gitu ya. Betul. Oke teman-teman, di saat bahasa Inggris memang diperlukan untuk masuk di semua lini. Di situ juga Si Today mencoba berperan dari lokal untuk berangkat menjadi internasional, menyampaikan berita-berita dan informasi dalam bahasa Inggris yang pasti sekaligus juga di broadcast ke seluruh Southeast Asia dan sekitarnya dan melebar seperti itu. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Si Today yang telah berjasa memberikan informasi dari Indonesia ke seluruh dunia. Sekali lagi terima kasih Kak Awi, Kak Riko. Siap. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk tetap memakan roti keju supaya bahasa Inggrisnya lebih fasih ya. Jangan lupa casisusnya biar kayak anak jaksel kata Kak Riko tadi. Oke guys, di saat bahasa Inggris telah menjadi keseharian dari kita, jadi pastikan bahasa Inggris di kita juga harus selancar mungkin seperti kedua orang ini yang punya media untuk membroadcastkan berita dan informasi dari Indonesia ke seluruh dunia. Kita mulai dari Kak Riko, Si Indonesia. See the world. See Today. Oke. Thank you, podcast kita boleh tahu.